Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Ramadhani dari jurusan Psikologi tahun 2020 dengan NIM 200111046. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu materi untuk memenuhi ujian semester akhir pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, langsung saja saya akan memulai penjelasannya. Judul yang saya angkat untuk menjelaskan materi ini yaitu presentasi ilmiah. Presentasi merupakan salah satu hal yang perlu dikuasai di era teknologi dan komunikasi saat ini. Presentasi ilmiah juga merupakan kegiatan yang lazim dilakukan dalam dunia ilmiah, yang juga merupakan salah satu bagian tak terpisahkan dari kegiatan ilmiah di perguruan tinggi, seperti pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, penulisan karya ilmiah, dan lain sebagainya. Banyak orang yang pandai dalam menulis suatu artikel ilmiah, namun kurang mampu untuk menyampaikannya dalam forum ilmiah. Selain itu, sering juga kita menyaksikan suatu karya ilmiah yang sangat bagus, namun diujikan dan dipresentasikan dengan tidak bagus, sehingga mengurangi kualitas dari karya ilmiah tersebut. Sangat disayangkan, bukan? Nah, jadi kemampuan memberikan sebuah presentasi yang baik merupakan modal yang sangat penting. Dan untuk mempresentasikan suatu karya ilmiah, itu membutuhkan beberapa persyaratan tertentu. Kenapa? Karena presentasi merupakan cara untuk menjelaskan suatu ide, opini, kasus, atau solusi, informasi, dan lain sebagainya. Pada siapa itu dijelaskan? Nah, tentunya kepada kumpulan orang yang dapat dilakukan baik dengan bantuan teknologi maupun tidak. Nah, dari presentasi itu sendiri dapat didefinisikan sebagai kegiatan berbicara di hadapan publik untuk mengkomunikasikan secara efektif suatu pokok bahasan yang merupakan informasi mengenai suatu gagasan atau objek. Sedangkan presentasi ilmiah adalah presentasi yang disampaikan oleh seorang ilmuwan mengenai suatu gagasan atau objek ilmiah di hadapan khalayak ilmiah. Pada hakikatnya nih teman-teman, orang yang berhasil dalam presentasinya itu bisa dilihat dari apakah orang tersebut mampu menguasai materi dan juga dilihat dari peserta ilmiah dengan baik atau tidaknya. Nah, oke teman-teman, selanjutnya mari kita bahas tentang etika presentasi ilmiah. Nah, jadi etika yang pertama ini yaitu penyaji perlu memberikan informasi kepada peserta yang memadai. Jika perlu nih teman-teman, bahan-bahan presentasi kita itu dapat dilengkapi dengan ilustrasi yang relevan. Yang kedua, penyaji harus menaati etika yang berlaku di forum ilmiah. Karena etika dalam forum ilmiah harus dijaga agar tujuan forum dapat tercapai dengan baik. Nah, yang ketiga, penyaji menyajikan bahan dalam waktu yang tersedia. Bagi mahasiswa dalam melakukan presentasi, skripsi, tesis, karya ilmiah, dan lain sebagainya, ingat ya teman-teman, ada batas waktu yang harus ditaati. Jadi kita di sini harus memiliki kemampuan memanage waktu dengan baik agar semuanya itu juga berjalan dengan lancar. Dan yang keempat adalah kejujuran. Selanjutnya nih teman-teman, agar presentasi dapat berjalan secara efektif, ada kiat-kiat yang perlu diterapkan. Yang pertama, menarik minat dan perhatian peserta. Yang kedua, mengarahkan perhatian peserta. Yang ketiga, mempertahankan minat dan perhatian peserta. Dan yang keempat yaitu menjaga agar presentasi tetap fokus pada masalah yang dibahas.
Selain kiat-kiat nih teman-teman, dalam presentasi itu kita juga jangan lupa untuk menerapkan teknik dalam presentasi. Di sini saya akan menjelaskan ada dua teknik presentasi. Yang pertama, melakukan persiapan. Dimulai dari bahan, alat, mental, itu semua seharusnya kita sudah aman ya, agar presentasi kita berjalan dengan lancar dan menambah kepercayaan diri kita juga. Yang kedua yaitu materi presentasi. Sebaiknya kita juga membedakan mana materi yang akan dipresentasikan dengan proposal yang akan diberikan. Dan jangan lupa nih teman-teman, pada saat presentasi itu usahakan datang lebih awal. Gunakan waktu se-efisien mungkin, gunakan pakaian yang sopan, kenali audiens atau peserta yang hadir, bagi pandangan kita ke semua audiens, lalu berbicaralah dengan luas dan sopan. Kemudian atur intonasi suara. Nah, jadi intonasi suara kita itu harus menyesuaikan, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Kemudian jangan banyak bergerak karena akan mengganggu konsentrasi peserta. Dan yang terakhir ini, jangan lupa bersikap dengan mengundang simpati dan rasa kagum. Oh iya teman-teman, mau tahu tidak tips menjadi seorang presenter super dalam presentasi? Nih, aku kasih tahu ya beberapa tipsnya. Yang pertama itu kita harus antusias. Yang kedua berwibawa. Yang ketiga supel. Yang keempat harmonis. Yang kelima fasih. Yang keenam kreatif. Yang ketujuh tulus. Yang kedelapan interaktif. Yang kesembilan mampu memotivasi, dan yang terakhir yaitu dapat menggairahkan pendengar dan membangun harapan. Baiklah teman-teman, sepertinya cukup sampai di situ dulu penjelasan dari saya mengenai materi presentasi ilmiah ini. Mohon maaf jika sekiranya banyak kesalahan, karena itu